Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 4. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2 ada di halaman 33 sampai dengan 42. Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 4 anak-anak. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Tampak pada gambar Benny sedang membaca puisi dan anggota keluarga yang lain bertepuk tangan. Ayo mengamati anak-anak, dengarkan gurumu membaca puisi. Puisi yang dibacakan berjudul Tamanku. Baik, di sini ibu membuat sendiri puisi berjudul Tamanku. Perlu anak-anak ketahui untuk membuat puisi atau karya puisi itu berbentuk bait anak-anak. Di sini ibu membuat puisi Tamanku dalam 2 bait. Bait yang pertama ada 5 baris dan bait yang kedua ada 5 baris. Baik, ibu membacakan, anak-anak menyimak. Tamanku, tamanku, kau hiasi sudut halaman rumahku. Elok warna-warni mahkota bungamu. Merah, putih, kuning, dan ungu. Semerbak kau tebar wangimu. Tamanku, tak hingga senang hatiku. Setiap saat ingin memandangmu. Kan kurawat kau selalu, agar terjaga indahmu. Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Apakah kamu mendengarkan gurumu berpuisi? Tentu anak-anak sudah menyimak tadi. Pahami kata-kata dalam puisi. Sebutkan kata-kata yang belum diketahui artinya. Baik anak-anak, di sini ibu memberi 5 contoh kosakata baru dalam puisi yang sudah ibu buat. Yang pertama ada kata elok, makna katanya adalah indah, cantik. Selanjutnya ada kata mahkota. Ini makna katanya adalah bagian bunga yang warna-warni anak-anak, itu disebut dengan mahkota. Yang ketiga ada kata semerbak, artinya harum atau merata tentang bau yang harum. Selanjutnya kosakata wangi maknanya adalah harum. Selanjutnya kosakata tebar artinya atau maknanya bertaburan, tersebar. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan kata-kata berikut bersama temanmu. Tuliskan maknanya. Di sini yang pertama ada kata cangkul, maknanya adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Kata kedua, siramilah, maknanya mencurahkan air. Ketiga, ada kata tumbuh, maknanya adalah bertambah besar. Kata keempat, bermekaran, artinya atau maknanya mulai berkembang dan menjadi terbuka. Kosakata kelima, berkicau, maknanya adalah bunyi burung. Ujilah pemahamanmu dengan mengerjakan latihan berikut. Baik, kita mulai dari makna yang pertama, bertambah besar. Tadi sudah ada pada kata di atas, di sini sudah disiapkan huruf-hurufnya. Bertambah besar itu tumbuh anak-anak. Ibu tulis di sini tumbuh. Di sini. Tumbuh.
Lanjut ke makna kedua, bunyi burung. Tadi anak-anak sudah tahu, yaitu berkicau. Kita tulis di sini. Berkicau. Nanti hurufnya sudah sesuai dengan yang ada di atas anak-anak. B, E, R, K, I, C, A, U. Seperti itu. Lanjut, mulai berkembang dan menjadi terbuka. Itu bermekaran. Ibu tulis di sini. Bermekaran. Lanjut ke makna keempat, anak-anak, mencurahkan air, artinya adalah siramilah di sini. Siramilah di sini. Lanjut ke makna kelima, alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Untuk anak-anak sudah tahu, yaitu cangkul. Ibu tulis di sini, cangkul. Nanti anak-anak mencoba sendiri ini. Ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni gotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Tampak di sini keluarga Beni sedang bekerja bakti membersihkan taman. Ada yang ayah bertugas mencangkul, Beni bertugas memberi pupuk, kakak bertugas menyapu, dan ibu bertugas menyiram bunga. Apa yang sedang dilakukan Beni dan keluarganya? Mereka sedang bekerja bakti membersihkan taman. Pernahkah kamu melakukannya? Tentu pernah. Di sini ibu menjelaskan arti kata gulma, anak-anak. Gulma adalah tumbuhan pengganggu tanaman yang dibudidayakan. Contoh dari gulma adalah rumput liar. Ayo berlatih anak-anak. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Mintalah temanmu menjawabnya. Baik, di sini ibu memberi satu contoh pertanyaan sesuai dengan gambar di atas. Ini pertanyaannya, kalimat tanyanya. Siapa yang mendapat tugas memupuk tanaman? Jangan lupa untuk membuat kalimat tanya, kata tanya. Ini kita letakkan di depan anak-anak. Ini kata tanyanya siapa? Awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Yang mendapat tugas memupuk tanaman adalah Beni. Jangan lupa awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Di sini nama orang awalnya menggunakan huruf kapital. Beni memupuk tanaman. Beni bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Beni dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Ayo bernyanyi anak-anak. Tahukah kamu lagu Lihat Kebunku? Nyanyikanlah lagu Lihat Kebunku bersama temanmu. Perhatikan tekanan kuat dan lemahnya. Di sini sudah ada teks lagu Lihat Kebunku. Perlu anak-anak ketahui bahwa lagu Lihat Kebunku adalah ciptaan Ibu Sud. Di sini Ibu akan mencoba menyanyikan. Nanti anak-anak harus menyanyikan lebih bagus dari Ibu. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Ayo menulis anak-anak. Tentukan kuat lemah tekanan lagu Lihat Kebunku. Tentukan juga panjang pendek bunyi lagunya. Berikan tanda centang. Di sini ibu tidak memberi tanda centang anak-anak, tetapi menulis. Misalnya di sini pada lirik yang pertama, di sini potongan lirik lagu Lihat Kebunku. Di sini Lihat Kebunku. Kunya di sini panjang, berarti ini panjang.
kuat lemahnya, karena di sini kebunku ini nadanya naik, ini kuat. Selanjutnya, penuh dengan bunga, ini panjang dan lemah karena bunganya turun. Ada yang putih, ini panjang kuat karena nadanya di sini naik. Dan ada yang merah, ini panjang lemah karena nadanya turun. Semuanya indah, ini panjang dan di sini kuat karena di sini nadanya naik. Benny bersama keluarga beristirahat. Benny dan keluarga melihat kebun bunganya. Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih juga asri. Kemudian kakak Benny membacakan puisi. Ayo membaca. Bacalah puisi berikut. Perhatikan lafal, intonasi, dan ekspresinya. Baik, sebelum membacakan puisi, Ibu jelaskan terlebih dahulu makna kata lafal, intonasi, dan ekspresi. Lafal adalah cara mengucapkan kata-kata dalam puisi atau cara mengucapkan bunyi bahasa anak-anak. Selanjutnya, intonasi. Intonasi adalah perubahan nada seperti naik turun dan tinggi rendahnya suara. Ini dalam membaca puisi atau tinggi rendahnya nada saat membaca puisi. Selanjutnya, ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Baik, Ibu akan membacakan puisinya, anak-anak menyimak. Taman Bungaku, karya Niko Mangjuniati, SDN 5 Jungatan. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Ayo menulis anak-anak, baca lagi puisi di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Soal nomor 1, apa isi taman bungaku dalam puisi? Ini jawabannya, isi taman bungaku dalam puisi adalah bunga-bunga yang cantik atau indah. Soal kedua, sebutkan kata yang baik dalam puisi tersebut. Di sini Ibu memberi beberapa contoh kata yang baik anak-anak. Jawabnya, kata yang baik dalam puisi misalnya senang, cantik, menarik, berserilah, dan harum. Soal nomor 3 anak-anak, bagaimana bila taman tidak dirawat? Bila taman tidak dirawat, maka bunga-bunga di taman akan layu. Soal keempat, bagaimana cara merawat taman? Cara merawat taman yaitu dengan menyiram, memberi pupuk, dan membersihkan gulmanya. Soal nomor 5 anak-anak, cobalah buat puisi sesuai kemampuanmu. Ini Ibu memberi contoh puisi berjudul Taman Sekolahku. Ini karya Ibu sendiri. Baik, Ibu bacakan. Ini contoh puisi dari Ibu. Taman Sekolahku. Taman sekolahku, kau sambut aku setiap pagi dengan warna-warni bungamu. Mawar, melati, dahlia, dan seruni. Kau buat hatiku berseri. Kupu-kupu juga turut riang-riang, terbang dan hinggap pada bunga-bungamu. Taman sekolahku, akan kujaga selalu keindahanmu. Ayo mengamati anak-anak. Baik, di sini tampak
Benny dan ayah sedang bercakap-cakap. Benny sedang memegang alat yang disebut dengan jangka sorong. Ini percakapannya. Ayah, apakah nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran, seperti mur dan pensil. Baik anak-anak, di sini untuk menambah wawasan anak-anak, Ibu gambarkan di sini gambar jangka sorong. Ini adalah gambar jangka sorong anak-anak. Ini jangka sorong digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Ini di sini untuk mengukur diameter atau garis tengah dari mur ini, kita menggunakan jangka sorong. Ini jangka sorong digital anak-anak. Yang sebelah kanan di sini ini adalah jangka sorong manual. Di sini ini untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda anak-anak. Ini. Perhatikan gambar berikut. Berikan centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Baik anak-anak, di sini sebelum membahas soalnya, Ibu jelaskan nama-nama dari benda ini. Yang pertama ini adalah obeng, yang kedua di sini tang anak-anak, yang ketiga mur, yang keempat pahat, yang kelima kunci pas, dan gambar keenam di sini adalah kunci ring. Tadi sesuai percakapan antara Benny dengan ayahnya, yang diukur dengan jangka sorong adalah benda yang berbentuk lingkaran. Jadi kita cari saja benda yang berbentuk lingkaran. Karena obeng di sini ini sebenarnya lingkaran yang di sini. Tapi biasanya yang diukur yang di depan sini. Ini tidak kita centang. Tang juga tidak kita centang. Mur kita centang anak-anak karena berbentuk lingkaran kita centang. Pahat juga tidak kita centang anak-anak karena tidak berbentuk lingkaran. Kunci pas juga tidak berbentuk lingkaran anak-anak. Sebenarnya untuk mengukur diameter di sini nih, garis di sini nih, jarak di sini bisa. Tetapi karena sesuai dengan materi di atas harus berbentuk lingkaran, ini tidak kita centang. Di sini kunci ring, ini berbentuk lingkaran anak-anak, maka ini kita centang. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.